besar yang sekarang ini mendominasi pasar keuangan. Dan kalau Anda seorang trader, memahami hal ini bisa benar-benar mengubah cara Anda melihat grafik untuk selamanya. Nah, ini dia intinya. Kita tuh sering banget diajarkan untuk berpikir kalau AI itu semacam bola kristal untuk nebak harga kan? Kenyataannya jauh lebih canggih dari itu. Fokusnya bukan ke harga, tapi ke kekuatan tak terlihat yang sebenarnya menggerakkan pasar, yaitu likuiditas. Oke, jadi ayo kita ubah cara pikir kita sekarang juga. Lupakan dulu sejenak ide kalau AI itu peramal harga. Coba bayangin AI sebagai sebuah mesin eksekusi super efisien. Tujuannya itu bukan harga mau kemana, tapi gimana caranya eksekusi volume order raksasa dengan dampak ke pasar sekecil mungkin. Beda banget kan? Sekarang kita akan bedah perbedaan paling mendasar antara cara trader retail dan institusi melihat pasar. Dan percaya deh, ini bukan cuma soal siapa yang punya alat lebih canggih. Ini soal perbedaan filosofi yang sangat fundamental. Coba perhatikan beda pertanyaannya. Trader retail itu kan obsesinya harga bakal naik atau turun. Sementara AI institusi itu dirancang buat jawab pertanyaan yang jauh lebih praktis. Kalau saya mau beli 100.000 lot sekarang, di mana ada likuiditas yang cukup supaya order saya keisi dengan slippage seminimal mungkin. Jadi mereka itu nggak meramal, mereka mengoptimalkan eksekusi di dunia nyata detik ini juga. Terus, gimana caranya AI ini melihat pasar kalau bukan lewat pola candle yang biasa kita lihat? Oke, mari kita coba ngintip sedikit ke dalam kotak hitam ini dan lihat data apa sih yang sebenarnya mereka pakai. Pertanyaan ini penting banget, karena jawabannya itu bukan ada di harga yang sudah terbentuk, tapi pada niat beli dan jual yang ada saat ini. Niat yang akan membentuk harga, ya, dalam beberapa milidetik dari sekarang. Nah, inilah data utamanya. Limit Order Book atau LOB. Bagi AI, grafik candlestick itu cuma ringkasan dari masa lalu. Tapi LOB ini adalah peta niat pasar di masa sekarang. Ini bukan interpretasi ya, ini adalah daftar nyata dari semua order yang lagi antri untuk dieksekusi. Ini DNA pasar yang paling murni. Prosesnya itu kalau disederhanakan bisa dipecah jadi 3 langkah cerdas. Pertama, anggap aja CNN itu matanya. Dia ngambil foto instan dari order book buat lihat di mana likuiditas lagi menumpuk. Kedua, ada transformers. Ini otaknya. Dia nonton film dari perubahan order book, jadi dia paham alur ceritanya. Dan yang terakhir, deep reinforcement learning. Nah, ini tangannya yang bertindak. Dia belajar dari jutaan simulasi untuk mengambil keputusan eksekusi yang paling efisien. Mata, otak, tangan. Semuanya terjadi dalam hitungan milidetik. Oke, sekarang bagian yang paling penting. Gimana caranya semua aktivitas AI super cepat yang nggak kelihatan ini bisa ninggalin jejak di grafik yang kita, para trader retail, lihat setiap hari. Mari kita coba hubungkan titik-titiknya. Pertanyaan ini jembatannya. Gimana sih semua aktivitas super cepat di level mikro ini akhirnya muncul di chart yang Anda lihat setiap hari? Aktivitas ini emang nggak kelihatan langsung, tapi jejaknya itu ada di mana-mana. Dan jejak inilah yang sering kita salah artikan. Salah satu jejak yang paling umum itu adalah Fair Value Gap atau FVG. Ini bukan pola magik. Anggap aja FVGs itu kayak bekas luka di pasar. Ini adalah bukti visual dari eksekusi order yang gede banget dan satu arah, yang terjadi saking cepatnya sampai pasar gak sempat menciptakan perdagangan dua arah di level itu. Akhirnya, meninggalkan kekosongan likuiditas. Jadi, liquidity sweep yang Anda lihat itu sebenarnya adalah algoritma yang mengeksekusi market order besar buat menyedot semua limit order yang ada. Lalu FVG itu cuma akibat dari order flow imbalance. Dan market displacement yang kencang itu didorong oleh eksploitasi order book imbalance. Nah, ini poin paling penting yang harus Anda ingat. Pola-pola yang kita lihat di grafik itu bukan penyebab pergerakan harga. Mereka itu cuma akibat dari pertempuran likuiditas di level mikro. Kalau kita lihat semua ini, kita harus terima kalau arena trading sudah berubah. Bagian terakhir ini akan membahas apa dampaknya buat kita, para trader retail, di lingkungan yang didominasi oleh algoritma. Grafik simpel ini menunjukkan sebuah kenyataan yang mungkin agak pahit. Kita, sebagai manusia, bereaksi dalam hitungan detik. Algoritma bereaksi dalam hitungan milidetik. Pahami ini, bedanya itu bukan cuma soal lebih cepat, ini adalah perbedaan kelas yang fundamental. Mencoba adu cepat sama mereka itu adalah pertarungan yang sudah pasti kalah bahkan sebelum kita sempat ngeklik mouse. Terus, apa artinya ini buat kita? Realitas barunya begini. Pertama, time frame super kecil, seperti 1 menit atau 5 menit, itu makin jadi medannya para algo. Kedua, sadari kalau stop loss Anda secara kolektif adalah target likuiditas yang mereka butuhkan. Ketiga, ubah fokus Anda. Bukan cuma nebak arah, tapi petakan di mana kolam-kolam likuiditas berada.
Dan yang paling penting, berhentilah main adu cepat, mulailah main adu strategi. Nah, ini pertanyaan paling penting yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri. Kalau kita pura-pura aturan main yang lama masih berlaku, itu resep kegagalan. Adaptasi itu sekarang bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Inilah intisari dari semua pembahasan kita. Pergeseran paradigma dari seorang peramal harga menjadi seorang pembaca peta likuiditas. Itulah evolusi yang dituntut oleh pasar modern. Kalau AI bekerja di level likuiditas dan eksekusi milidetik, pertanyaannya menjadi jelas. Apakah time frame 1 menit masih layak untuk trader retail? Nah, di pembahasan berikutnya kita akan bahas kenapa time frame kecil makin berbahaya di era AI dan apa yang harus Anda ubah mulai sekarang. Pastikan Anda subscribe karena di sini kita tidak membahas ilusi pasar, kita membahas mesinnya.